warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya ingin mereview ataupun membagi tips alat murah untuk outdoor ya. Karena ini kebetulan saya beli ini untuk permintaan hotspot, tapi kebetulan area tersebut itu di tengah-tengah lapangan. Jadi saya bingung mau pakai box ya, karena buru-buru ribet untuk ya ngebor-ngeborin dan lain-lain. Akhirnya saya beli alat yang murah, yaitu tenda O1. Tenda O1 ini harganya murah. Ini harganya kurang lebih 260.000 ya. Ini barangnya seperti ini, masih segel tuh, semuanya masih ditutup ya. Ini katanya tembus 500 meter di P2P. Kita buka yuk isi dalamnya ini apa, seperti apa, dan kualitasnya nanti seperti apa, dan kita cara settingannya nanti kita lanjut untuk penyetingannya. Kita buka dulu. Bukanya susah sekali. Pertama kita buka, ini ada POE nya tenda. Ini POE nya tenda ya. Kita buka, ada kabel tis. Kita buka, ada 2 kabel tis. Panjang sekali kabel tisnya ya. Kita tarik seperti ini. Sudah kosong. Ini isinya, ini tendanya, ini POE, dan bawahnya ada adaptor seperti biasa. Berapa tegangan untuk adaptor? Biasanya kalau tenda itu biasanya 9 volt. Kita cek dulu berapa untuk isi ini. 9 volt, tegangannya 9 volt 0,6 ampere. Nanti POE biasa colok di sini ya, terus menggunakan kabel keluar. Lalu kita cek untuk fisiknya seperti ini. Tenda sinyalnya malah ke bawah ini ya. Lampu yang atas itu POE LAN, POE atau LAN. Lampu kedua itu WiFi. Lampu 345-nya itu untuk sinyal. Kita lihat itu isi di dalamnya ini ada berupa apa. Kita tekan dulu ini tombolnya biar kita buka. Kita buka ya. Nah, di dalamnya seperti itu, simple banget ya. Jadi ini kalau POE tidak perlu masukin tegangan di sini. Kalau tombol ini adalah untuk reset. Lalu kita lanjut untuk bagian settingannya sebagai akses pointnya, dan nanti kita setting sebagai kliennya ya. Kita setting dulu untuk akses pointnya. Untuk selanjutnya langsung kita ke bagian penerimanya. Sebelum kita setting, mungkin barangkali teman-teman masih bingung cara colok listrik, colok LAN, ataupun cara mau setting awalnya gimana. Yang pertama, dari tenda ini kan ada tulisan LAN POE, silahkan pakai kabel yang utuh ya, kabel yang isi 8. Set, masuk ke POE nya. Nah, yang ada tulisan POE itu ke antena. Lalu yang tulisan LAN ini LAN, ini ke komputer ya. Gampang sekali, langsung kita buka web browsing. Jangan lupa untuk listrik kita colokan ke listrik. Ini adaptornya sesuai bawaannya. Lanjut ke penyetingan. Ini untuk ke komputer ya. Kita masukin di bagian LAN di sini. Oke, sebelum kita melakukan setting tenda O1 sebagai akses point, langkah pertama kita harus menentukan network connection dulu ya. Yang pertama kita setting IP dulu.
Nah, ini IP yaitu ketik saja IP 192.168.2.2220 ataupun berapa terserah. Yang penting jangan angka 1 karena 1 itu default. Lalu subnetnya adalah seperti ini. Kalau sudah seperti itu, lalu kita klik OK, lalu klik OK lagi, lalu close. Nah, untuk selanjutnya kita buka browsing Mozilla atau Chrome, lalu ketik saja 192.168.2.1 karena ini defaultnya untuk tenda O1. Lalu enter. Karena ini masih default, kita isi saja user admin, passwordnya admin, lalu klik login di sini. Karena ini yang pertama kita mau setting mode access point AP bridge karena untuk AP buat hotspot ataupun buat nanti bridge pengganti kabel, maka kita tentukan di mode AP ya. Mode AP. Kalau mode client ini nanti untuk pelanggan bridging. Kalau universal repeater ini hanya untuk memancarkan ulang. Kalau WISP ini mode one wireless. Jadi nanti penerima bisa mengeluarkan SSID lagi. Ya, ini kita akan menentukan mode AP saja. Jadi untuk menyebarkan WiFi. Lalu kita pilih next. Nah, access point ini kita tentukan dulu nama WiFi kita. Misalkan hotspot. Tidak boleh menggunakan spasi, melainkan menggunakan strip seperti ini, Jati. Untuk channel silakan tentukan Anda sendiri yang kira-kira tidak ada interferensi itu channel berapa. Kalau saya pakai channel 8 misalkan ya. Untuk security mode kita tidak menggunakan security karena untuk voucheran hotspot. Dan untuk diterima lagi menggunakan tenda alias P2P ataupun multi point. Lalu kita pilih next seperti ini. Lalu di save. Tunggu kurang lebih 2 menit, dia akan menyimpan sekaligus buat merebot. Oke, sudah selesai merestart ataupun merebot ataupun mereboot. Kita isi lagi user defaultnya admin ya. Kalau sudah kita klik login. Nah, tadi karena kita sudah setting, maka kewajiban kita hanya mengecek saja, yaitu mengecek IP dan mengecek yang lainnya. Kita pertama klik status dulu seperti ini. Ini SSID-nya. Ini sinyalnya belum dapat karena sisi penerimanya belum ada ya. Ini untuk kualitas TXRX-nya semuanya settingannya seperti ini. Dan untuk LAN-nya masih default. Nah, maka kita cek lagi untuk networknya. Untuk mengganti IP yang kita tentukan, misalkan saya mau ganti 10.10.10.6. Nah, nanti untuk si tipe AP ini adalah 10.10.10.6. Untuk memanggilnya adalah IP tersebut. Ini fungsinya biar bisa diremote dari manapun. Kalau menggunakan IP publik ataupun menggunakan IP lokal, kita bisa memanggilnya tanpa harus bentrok dengan IP yang lain. Tapi kalau mau default saja tidak ada masalah. Misalkan seperti itu ya. Kita ganti misalkan ini ya. Nanti untuk sisi sisi AP. Nanti untuk sisi penerima kita misalkan belakangnya bisa angka 7 ataupun yang lainnya. Kalau mau tetap default juga tidak ada masalah. Misalkan kasih standarnya, yaitu IP standarnya adalah ini. Lalu klik DHCP server yang paling penting ini. Ini tidak boleh dicentang. Kalau dicentang ini akan mengeluarkan IP tersendiri. Karena ini mode bridging, jadi semua IP dikendalikan dari server kita. Lalu kita klik DHCP client. Ini juga tidak ada, untuk VLAN juga tidak ada ya.
Untuk setting wirelessnya biarkan saja, karena ini maksimum 20 dB, berarti biarkan saja mentok. Kalau untuk tipe lain yang lebih besar biasanya sampai 30 dB ataupun 28 dBm. Untuk channel weight-nya pakai 20 juga tidak apa-apa, pakai 40 juga tidak apa-apa, pakai auto juga tidak apa-apa. Tapi biarkan saja seperti ini, karena biarkan maksudnya settingan default-nya aja. Langkah selanjutnya yaitu untuk account, silakan Anda ganti sendiri user dan password account Anda untuk login tadi. Kalau tadi kan masih admin, misalkan ini kita admin. Nah, kita bisa ganti lagi user yang lain, misalkan admin, new user, misalkan kasih saja Sarjana, misalkan passwordnya tutorial. Nah, confirm lagi tutorial. Kalau sudah di save seperti ini, kalau sudah di save, maka kita masuk dengan user Sarjana, passwordnya tutorial, misalkan Sarjana tutorial, lalu klik login. Nah, bisa kan? Karena ini IP masih standar, yaitu IP ini, maka kalau kita manggil harus dilepas dulu, lalu dicolok ke komputer dan manggil IP yang ini. Oke, itu aja untuk settingan access point mode bridge untuk tenda O1 adalah seperti itu. Nanti yang masih bingung-bingung silahkan tanya saja di bawah komentar ya. Oke, kali ini kita akan setting sebagai klien ya, sebagai klien mode bridging. Pertama kita mau sebagai klien mode bridging, jadi di bawahnya itu kita kasih access point lagi berupa wifi biasa, ataupun buat ditarik lagi ke pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3. Maka untuk tenda sebagai mode klien adalah mode klien bridging, bridge. Yang pertama kita harus setting dulu untuk IP address kita sebelum kita melakukan setting. Jadi IP kita harus diganti menjadi 192.168.2.22, terserah, titik 10 juga boleh, tidak ada masalah. Kalau sudah, kita klik OK, lalu close saja. Kita panggil IP defaultnya tenda adalah 192.168.2.1. Seperti biasa kita klik admin, passwordnya admin. Kalau sudah klik user dan password admin, lalu kita lakukan login seperti ini. Karena ini nanti modenya mode bridging, maka kita pindahkan. Kalau untuk klien kita mode klien seperti ini, lalu klik next. Nah, di sini kita otomatis akan scan, otomatis keluar scan ya. Di sini ada yang karena tadi kita buat adalah hotspot jati, ya ini. Kita buletannya kita centang di sini ya. Lalu klik next seperti ini. Nah, ini peer HP-nya adalah peer access point-nya hotspot jati, MAC address-nya ini, channelnya ini, lalu kita pilih next karena tadi tidak menggunakan password. Lalu kita pilih next saja seperti ini. Ini untuk IP address yang kita punya ini untuk sebagai klien IP. Kalau mau default tetap seperti ini tidak ada masalah karena ini mode bridging. Kalau mau diganti, misalkan tadi kita mau isi 6, berarti kita isi 7, misalkan 10.10.10.7. Berarti untuk klien ini adalah IP-nya 10.10.10.7. Jadi nanti kalau kita manggil IP tersebut. Tapi kalau mau tetap tidak mau diganti biar inget terus sesuai dengan default juga tidak ada masalah. Berarti nanti pada saat kita manggil itu tidak boleh terkoneksi dengan access point yang utama. Karena access point yang utama tadi kita setting masih menggunakan IP default juga. Kalau kita tetap setting di IP default, maka pada saat kita manggil tentunya salah satu antena, tentunya yang sisi AP itu harus dimatikan dulu karena IP-nya bentrok untuk dipanggil. Kita isi defaultnya masih default aja ya kayak tadi. Lalu kita pilih next seperti ini, lalu di save.
Kita tunggu sampai selesai. Oke, kita udah selesai, maka kita coba masuk lagi. Passwordnya admin, lalu klik login. Nah, lalu kita cek dulu sistem status bagaimana, sudah terkoneksi apa belum. Jadi sudah terkoneksi ya. Ini untuk kekuatan sinyal, noise floor-nya adalah ini. Status sudah terhubung. Ini untuk sinyalnya. Lalu kita lanjut untuk bagian network. Karena ini mode bridging, kita harus cek dulu saja ya. Kalau untuk menggunakan IP manual biasa seperti tadi 1010, ini bisa diganti di sini. Yang lainnya kosongkan saja. Ini kosong. Yang diganti adalah IP ini 10.10.10.7 misalkan. Lalu kita cek DHCP server, dipastikan dulu ini jangan sampai dicentang ya. Kalau dicentang jadi nanti modenya WISP. Karena ini sebagai mode client bridge, maka biarkan saja. Lanjut di DHCP client untuk memastikan ini adalah tidak ada ya, VLAN-nya juga tidak ada. Nah, untuk wirelessnya kita sesuai dengan access point, karena ini tadi scan otomatis adalah ngikutin yang pertama tadi. Jadi kita nggak ada settingan yang lain-lain. Nah, untuk LAN speednya biarkan auto saja, jadi tidak ada masalah ya. Akun saja, misalkan di sini, nama-nama di sini. Jadi gampang banget ya. Ini adalah sudah mode bridge. Jadi kalau di bawahnya itu nanti ada pelanggan, misalkan untuk hotspot saja, itu sudah otomatis diatur oleh server pusat. Kalau untuk pelanggan rumahan, cukup colok saja di WAN-nya router di bawahnya. Jadi tidak usah setting untuk access point ataupun sisi klien, kecuali untuk setting IP-nya saja. Untuk settingan wirelessnya adalah seperti itu. Oke, kiranya itu aja yang bisa saya unek-unek, saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih dan salam sukses selalu.